Pernah nggak sih kamu tiba-tiba aja jadi bagian dari sebuah keramaian tanpa ada rencana sama sekali? Nah, ternyata fenomena itu ada namanya loh. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kelompok-kelompok dadakan ini. Atau yang kalau istilah kerennya itu kelompok sosial tidak teratur. Coba deh inget-inget lagi. Mungkin pas kamu dan puluhan orang lain sama-sama nungguin kereta yang telat sambil ngedumel bareng. Atau waktu lagi jalan, tiba-tiba berhenti dan ikut nonton musisi jalanan yang mainnya jago banget. Di momen itu, sadar nggak sadar, kamu itu bukan lagi sendirian. Kamu jadi bagian dari kita. Ya, walaupun cuma buat sebentar. Nah, momen-momen spontan kayak gitu, itulah yang disebut para sosiolog sebagai kelompok sosial tidak teratur. Gampangnya gini, ini tuh kerumunan dadakan. Nggak ada yang milih ketua, nggak ada jadwal pertemuan, apalagi tujuan bersama yang direncanain. Semuanya ya terjadi gitu aja. Eits, tapi jangan salah, nggak semua kelompok dadakan itu sama loh. Secara umum, ada dua jenis utama yang perlu kita kenali. Dan perbedaannya ini cukup penting. Yuk kita bedah satu persatu. Ada yang namanya kerumunan, ada juga publik. Oke, yang pertama kita bahas kerumunan. Ini yang paling gampang kita bayangin. Intinya ini adalah sekumpulan orang yang ada di satu lokasi fisik yang sama, di waktu yang sama juga. Contoh paling pas ya ini, orang-orang yang lagi antri beli tiket bioskop. Mereka semua ada di sana bareng-bareng. Itulah kunci dari sebuah kerumunan. Sekarang yang kedua ada publik. Nah, ini beda banget sama kerumunan. Kalau publik, orang-orangnya tuh nggak harus ngumpul di satu tempat. Yang nyatuin mereka itu bukan lokasi, tapi perhatian atau isu yang sama. Contohnya, jutaan orang yang nonton debat capres dari TV di rumah masing-masing. Mereka semua itu adalah bagian dari publik yang sama, terhubung lewat media, bukan lewat kehadiran fisik. Jadi udah kelihatan ya bedanya? Kerumunan itu kuncinya di lokasi fisik yang sama, jadi interaksinya bisa langsung. Sementara kalau publik, kuncinya ada di perhatian yang sama, dan interaksinya biasanya lewat perantara, kayak media. Gampangnya, fisik lawan non-fisik, itu kata kuncinya. Oke, jadi kita udah kenal nih sama jenis-jenis kelompoknya. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi waktu kerumunan atau publik ini tiba-tiba bergerak bareng, bertindak bareng? Nah, momen ajaib itulah yang kita sebut sebagai perilaku kolektif. Menurut para ahli, kayak Milgram dan Touch, perilaku kolektif itu intinya adalah sebuah aksi yang spontan, nggak terorganisasi, dan yang paling penting, sulit banget ditebak. Ini bukan sesuatu yang direncanain dari jauh-jauh hari. Ini adalah reaksi berantai yang, boom, terjadi begitu aja di tengah keramaian. Coba bayangin kayak efek domino tapi versi sosial. Satu orang mulai bertindak, yang lain ngikutin, terus nyebar lagi ke yang lain. Kayak di Mexican Wave di stadion bola. Atau pas ada kepanikan massal yang tiba-tiba muncul. Semuanya itu dipicu oleh reaksi spontan antar individu saat itu juga. Terus, gimana dong cara kita ngenalin kalau sebuah kejadian itu termasuk perilaku kolektif atau bukan? Tenang, ada 4 ciri utamanya. Anggap aja ini semacam checklist buat kita. Jadi, ada 4 bahan utama dalam resep perilaku kolektif. Kalau keempat-empatnya ada, wah kemungkinan besar kita lagi menyaksikan fenomena ini secara langsung. Pertama, dan ini udah jelas banget dari namanya, ini bukan aksi sendirian. Namanya juga kolektif, jadi harus dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama. Kekuatannya itu ada di jumlah masanya. Kedua, semuanya serba dadakan. Nggak ada panitia, nggak ada rundown acara, dan jelas nggak ada yang ditunjuk jadi pemimpinnya. Semua terjadi gitu aja, murni karena dorongan situasi saat itu. Ketiga, selalu ada pemicunya, selalu ada stimulusnya. Entah itu gol di menit-menit terakhir, sebuah pengumuman yang mengejutkan, atau mungkin cuma satu aksi kecil yang dilihat oleh semua orang. Harus ada sesuatu yang memantik reaksi berantai ini. Dan yang terakhir, ini tuh bukan kebiasaan atau rutinitas. Nggak ada jadwalnya. Perilaku kolektif itu kayak petir, menyambar tiba-tiba, bukan agenda mingguan yang bisa kita tandain di kalender. Sifatnya selalu sesaat, insidental, dan nggak terduga. Biar gampang, kita pakai contoh sorakan penonton di konser. Dilakukan bareng-bareng? Cek. Spontan? Jelas banget. Ada pemicunya, yaitu musik atau aksi panggung? Cek. Dan ini bukan rutinitas harian kan? Tentu saja. Nah, itu dia contoh perilaku kolektif yang sempurna. Nah, sekarang coba kita pikirin bareng-bareng. Di zaman sekarang, di era digital, di mana ada Twitter, TikTok,
Saat ribuan orang bisa berkumpul di kolom komentar buat merespon sesuatu secara real time, apakah batas antara kerumunan yang fisik dan publik yang non-fisik itu jadi makin kabur? Apa jangan-jangan kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah kerumunan digital? Ini pertanyaan yang menarik banget tentang gimana teknologi mengubah cara kita menjadi kita.